sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Cell episode 76 yang tayang hari Kamis ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 12 Oktober 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 76 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 75 sebelumnya, kita diperlihatkan tim pemburu iblis Hao Chen melakukan pemberontakan kepada kamar dagang Yuye saat tanpa diduga Chai Er menanamkan sebuah teknik larangan reinkarnasi berupa sebuah jarum perak ke dalam jantung Yuye. Yang mana setelah menanamkan teknik larangan reinkarnasinya itu, Chai Er pun mulai menebar beberapa ancaman kepada Yuye akan menggunakan teknik larangannya itu yang dipastikan akan menghancurkan jantungnya walaupun TKP keberadaannya tak tahu rimbanya. Selain itu, dengan dirinya sebagai pengguna teknik ini, Chai Er pun ternyata menanamkan investasi jangka panjang bagi nyawanya, yang mana jika nanti dirinya mokat, dapat dipastikan iblis wanita glowing itu yang sudah terkena teknik larangannya pun akan mokat. Maka dari itu Chai Er pun memberikan tips bagi Yuye agar dirinya bisa menghilangkan teknik larangannya itu untuk terus menjaganya agar tetap hidup. Tapi jika ia ingin sepenuhnya menghilangkannya, Chai Er pun mensarkas, tunggu aja sampai semua ras iblis hancur total. Dan merasa dirinya terpojok oleh kelompok Hao Chen, Yuye pun pada akhirnya berjanji tidak akan membocorkan mengenai identitas mereka. Saat ia kemudian menunjukkan sisi baiknya kepada tim Hao Chen dengan memberikan mereka sebuah benda yang memiliki kemampuan untuk menyamarkan identitas mereka menjadi seorang anggota ras iblis, bertujuan untuk mengurangi resiko mereka agar tidak mokat selama menjalankan misi menjelajahi wilayah ras iblis. Namun sebelum Hao Chen pergi, Yuye pun meminta bantuan kepada sang putra cahaya itu untuk menteparkan para anggota kamar dagangnya saat ia berniat menghapus semua ingatan mereka dengan tujuan meminimalisir semua informasi mengenai tim pemburu iblis Hao Chen. Menyebabkan Hao Chen pun mengiyakan permintaan dari Yuye sebelum pada akhirnya ia pun mengajak kelompoknya untuk bergegas pergi. Dan di tengah perjalanan, Hanyu pun menunjukkan kerisauannya kepada Hao Chen mengenai kepercayaan mereka terhadap Yuye. Namun Hao Chen menyuruh Hanyu untuk santuy sebab ia merasa selagi teknik larangan Chai Er masih menempel di jantung Yuye, Hao Chen pun dapat memastikan si glowing dari ras iblis bulan itu tidak akan berani bertindak macam-macam. Kembali lagi ke TKP Yuye yang sedang membaringkan Leng Xiao. Namun tak berselang lama, hamparan cahaya bulan yang cerah pun tiba-tiba menyinari TKP Yuye, diikuti dengan kemunculan mengejutkan bokapnya, yaitu pilar dewa iblis bulan Agares yang mengajaknya pulang. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah kemunculan mengejutkan pilar dewa iblis bulan Agares yang mengajak Yuye si putri glowingnya untuk OTW pulang, kini kita akan beralih ke TKP Hao Chen berada, yang mana setelah meninggalkan TKP Yuye cukup jauh dengan melakukan perjalanan yang sangat cepat untuk menuju ke TKP wilayah ras iblis. Pada saat fajar menjelang, kelompok Hao Chen sudah menempuh jarak yang cukup jauh dengan pada akhirnya mereka sampai di sebuah tempat terpencil yang membuat Hao Chen pun segera memerintahkan kelompoknya untuk beristirahat di tempat ini. Namun setelah beristirahat beberapa jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan juga mengisi perut mereka yang keroncongan sehabis melakukan perjalanan yang cukup panjang, Hao Chen pun tidak bergegas mengerahkan kelompoknya untuk segera berangkat, tetapi ia mencoba untuk membuka peta TKP wilayah ras iblis yang mereka tuju, serta juga mengunboxing benda yang diberikan Yuye kepada mereka sebelumnya. Saat ketika mengunboxing benda ini, mereka pun secara mengejutkan mendapatkan sebuah jubah kristal yang mengandung gelombang energi sihir, menyebabkan Hao Chen yang melihatnya pun segera memerintahkan kelompoknya untuk bergegas mengenakan jubah kristal ini. Yang hal ini pun lantas membuat si Masihan DKK yang mendengarnya tanpa basa-basi segera mengenakan jubah kristal ini. Dengan beberapa saat kemudian, ketiga belasnya pun sudah mengubah penampilan mereka di dalam jubah.
Namun pada saat yang sama, ketika Hao Chen beserta kelompoknya sudah mengenakan jubah kristal ini, perubahan mengejutkan pun tiba-tiba dialami mereka. Dengan kali ini mata mereka semuanya berubah menjadi warna ungu, sama persis dengan mata ajaib Leng Xiao dan Yuye sebelumnya, yang membuat mereka kali ini pun tampak benar-benar berpenampilan ala-ala anggota klan Iblis Bulan. Dan setelah kelompok Hao Chen merubah penampilan mereka, si Mas Yan pun menanyakan kepada Hao Chen mengenai apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Haruskah mereka mengikuti perkataan yang disebutkan Yuye sebelumnya untuk bergegas memasuki kota iblis? Tetapi di sini, Hao Chen yang mendengarnya pun enggan mengikuti apa yang disebutkan Yuye, dikarenakan ia merasa kemungkinan identitas mereka saat ini terlihat cukup berbeda dari iblis pada dasarnya. Dengan kali ini mereka tampak terlihat seperti iblis berperingkat tinggi. Yang hal ini lantas membuat Hao Chen khawatir jikalau kelompoknya nanti memasuki kota iblis, dapat dipastikan mereka akan menarik perhatian sejumlah besar iblis berperingkat tinggi yang memiliki kekuasaan cukup besar di wilayah itu. Dengan hal itu juga kemungkinan bisa saja mengungkapkan identitas mereka. Maka dari itu Hao Chen pun memutuskan untuk tetap berpegang teguh pada rencana awal mereka, bergegas OTW menuju Gua Raungan dengan menyelesaikan misi itu dalam waktu secepat mungkin. Yang hal ini pun lantas membuat si Mas Yan DKK yang mendengar arahan dari Hao Chen pun serempak menganggukkan kepala, menyatakan persetujuan mereka. Serta setelah melihat para anggota kelompoknya setuju, Hao Chen pun kemudian mengkanjutkan lagi perjalanan mereka dengan dibawa pimpinannya. Ia pun mengajak kelompoknya untuk bergegas melakukan perjalanan keluar dari provinsi Narik Ras Iblis. Selama perjalanan, Hao Chen beserta kelompoknya pun tidak menderita nasib buruk atau bahkan dihadang para anggota ras iblis. Oleh sebab itu, dengan memanfaatkan peta yang mereka miliki, mereka pun dengan lancarnya berhasil melewati daerah terpencil di provinsi Narik sebanyak mungkin. Setelah beberapa hari kemudian melakukan perjalanan, pada saat sang surya mulai menyinari langit, mereka pun pada akhirnya berhasil keluar tanpa hambatan dari provinsi Narik. Namun setelah melewati provinsi milik ras iblis ini, Hao Chen pun tampaknya tidak tahan lagi terhadap kemampuan fisiknya, dikarenakan ia telah melakukan perbuatan taman besar selama perjalanan sebelumnya, sehingga menyebabkan energi besar spiritualnya pun terkuras habis. Tetapi di sini, Luxi yang melihat pemimpin mereka tanpa sempoyongan pun mulai melakukan teknik penyembuhan kepadanya, mencoba untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Akan tetapi meskipun demikian, penyembuhan Luxi ini pun tampaknya tidak manjur sedikit pun terhadap Hao Chen, menyebabkan Hao Chen yang merasakan dirinya akan tepar pun memutuskan untuk mencari tempat peristirahatan yang aman bagi kelompoknya. Saat ketika mereka sampai di tempat itu, Hao Chen pun dengan nyamannya pada akhirnya jatuh tepar di tangan Chai Er. Setelah Hao Chen jatuh tepar di tangan Chai Er dengan kondisi tidak sadarkan diri, selama periode pingsannya ini, dua pasukan pemburu iblis pun membahas secara mendalam tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, mengingat Hao Chen yang notabene pemimpin mereka yang selalu mengambil keputusan dalam setiap perjalanan mereka pingsan. Namun setelah membahas secara mendalam mengenai hal apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, tanpa adanya sosok Hao Chen dalam diskusi ini, mereka pun pada akhirnya bersatu membuat keputusan untuk menetap dan beristirahat di tempat yang mereka singgahi ini. Yang mana pada saat ini, mereka berada di sebuah perbukitan terpencil dengan tanah yang amat subur. Rumputan di tempat ini dipenuhi dengan suasana hijau nan indah. Namun di tengah keindahan yang terpampang di bukit ini, kelompok Hao Chen pun masih bisa merasakan tempat ini diliputi dengan suasana yang asing, sehingga membuat mereka yang ingin menjaga identitas mereka sebagai seorang manusia agar tidak diketahui pun tidak berani mendirikan sebuah tenda dan hanya tinggal di daerah yang agak sulit ditemukan. Saat mereka memilih untuk tinggal di sebuah gua di wilayah perbukitan ini yang dapat menampung semua orang untuk beristirahat serta memulihkan diri dengan tenang. Dan singkat cerita, waktu istirahat kelompok Hao Chen ini berlangsung selama 3 hari penuh. Kondisi tubuh Hao Chen sebenarnya telah pulih setelah 1 hari peristirahatan, tetapi ia memutuskan untuk tetap tinggal selama 2 hari lagi agar memastikan kondisi tubuhnya benar-benar sepenuhnya pulih. Serta setelah 3 hari memulihkan kondisi tubuhnya, Hao Chen bersepotong dapat merasakan energi spiritual internalnya telah mengalami peningkatan secara drastis. Tetapi pada hari keempat memulihkan kondisi tubuhnya, kecepatan kemajuan Hao Chen jelas melambat, menandakan bahwa efek kelelahan yang disebabkan oleh pertempuran yang dialaminya sebelumnya secara bertahap menghilang. Ditambah lagi dengan kecepatan kultivasinya yang seiring waktu meningkat, menyebabkan Hao Chen pun merasa dalam kurun waktu beberapa bulan lagi, ia dapat dipastikan kemungkinan dirinya akan mencapai langkah ke-6. Namun meskipun demikian, Hao Chen tidak memiliki niatan untuk memberitahukan mengenai kemajuan yang akan dialaminya ini kepada kelompoknya, dikarenakan ia tidak ingin kelompoknya menaruh harapan yang berlebih kepadanya. Maka dari itu Hao Chen pun diam-diam mengambil keputusan bahwa setelah menyelesaikan misi Gua Raungan ini dan kembali ke kota suci, ia berniat untuk berlatih secara tertutup, berusaha untuk mencapai langkah ke-6. Dan setelah memutuskan hal ini,
Hao Chen pun pada akhirnya menghentikan kondisi pemulihan tubuhnya dengan kemudian memutuskan untuk mengajak kelompoknya melanjutkan perjalanan lagi. Saat bergegas ia memimpin kelompoknya untuk OTW pergi menuju ke dalam wilayah ras iblis. Serta singkat cerita setelah kurang dari beberapa hari melakukan perjalanan, Hao Chen beserta kelompoknya pun pada akhirnya mencapai provinsi pusat iblis dan semakin dekat dengan tujuan mereka yaitu Gua Raungan. Namun ketika sampai di wilayah provinsi pusat iblis ini, kelompok Hao Chen pun tidak punya pilihan selain mengurangi kecepatan perjalanan mereka. Ini dikarenakan semakin dekat mereka ke provinsi tengah milik ras iblis ini, semakin banyak pula iblis yang akan mereka temui di sepanjang jalan. Serta kadang-kadang mereka juga bertemu beberapa sosok manusia yang secara membagongkan semuanya bekerja di bawah kendali para iblis. Dan di tengah perjalanan mereka dengan mengenakan pakaian milik klan iblis bulan, terlepas dari berbagai suku iblis yang mereka temui, semua iblis ini secara mengejutkan dengan cepat menghindari kelompok Hao Chen tanpa ada niatan untuk berbuat onar. Yang hal ini pun lantas membuat kelompok Hao Chen dengan santuinya melewati para iblis ini selama perjalanan. Diikuti juga dengan Hao Chen yang mengirimkan perintah kepada kelompoknya untuk tidak mengambil tindakan barbar melawan para iblis ini. Tetapi pada saat yang sama, ketika kelompok Hao Chen masih melakukan perjalanan lancar tanpa hambatan, tanpa diduga suku iblis jahat yang merupakan kelompok yang menguasai wilayah ini pun tiba-tiba menampakkan batang hidungnya dengan secara mengejutkan mengepung kelompok Hao Chen. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 76 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.